Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini adalah tantangan yang baru bagi kita petugas di pelayanan kesehatan. Pertama kali, virus ini ditemukan di negara Cina, di daerah Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019. Dan virus ini menyebar luas ke seluruh dunia. Akhirnya WHO menetapkan kasus ini sebagai pandemi. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Dan di Rumah Sakit Sawah Besar per tanggal 30 April ditemukan 25 pasien terkonfirmasi COVID-19 dari 131 pasien terduga COVID-19. Selama proses pelayanan COVID-19 ini, di RSUD Sawah Besar menemukan beberapa masalah, yaitu lamanya durasi menunggu hasil swab PCR, dan yang kedua, lamanya proses tracing pasien terduga COVID-19, ketiga, tingginya resiko terpapar COVID-19 pada petugas, yang keempat, sering terjadi kesalahan pengisian formulir seperti kurangnya NIK, nama tidak lengkap, tidak ada nomor telepon atau alamat yang tidak sesuai. Dan yang terakhir itu kekhawatiran petugas kesehatan terpapar COVID-19. Dari kelima masalah itu, sehingga tim kami menentukan prioritas masalah, yaitu kurangnya efektivitas penanganan COVID-19 di wilayah RSUD Sawah Besar. Dari prioritas masalah di atas mempunyai dampak masalah, yaitu 1. Jumlah anggaran meningkat, pengobatan lama, melebihi kapasitas RS, petugas terinfeksi, data sulit diakses, dan pasien tidak patuh terhadap protokol. Maka dari itu, berdasarkan analisa tersebut, tim setuju mengangkat tema, yaitu meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19 di wilayah RSUD Sawah Besar periode April sampai dengan Juli 2020. Adapun sasaran inovasi dari tema tersebut, yaitu dari sesi delivery, mempercepat proses diagnostik pasien terduga COVID-19 menjadi 5 hari, lalu mempercepat proses tracing pasien terduga COVID-19 menjadi 5 hari. Dan dari sisi Holti, itu mengurangi waktu kontak pasien dengan petugas sebesar 30%. Kemudian kita melakukan brainstorming, rapat, segala macam lah pokoknya. Di rapat itu kita nyari nih masalah apa aja yang bakal muncul. Terus tim dari hasil rapat tersebut nemuin 5 akar dominan. Yang pertama, field form pengisian banyak, ada sekitar 90 lebih lah kalau field form itu. Yang kedua, petugas masih input datanya secara manual, semua data diisi nulis gitulah pokoknya. Terus form yang udah diisi banyak yang hilang nih gara-gara belum ada tempat untuk nyimpan formnya. Yang keempat, direktur itu nggak bisa tanda tangan sambil verifikasi data berkas-berkasnya itu di luar hari jam kerja. Contohnya Sabtu Minggu dia nggak bisa verifikasi. Terus data semuanya itu masih dalam berbentuk manual, belum digitalisasi. Setelah tahu apa aja akar masalahnya, kita cari beberapa alternatif solusi nih untuk perbaiki masalah-masalah itu dengan tepat. Tim kita menemukan 3 solusi terpilih dari rapat-rapat tersebut, yaitu mengubah data dari manual menjadi digital, cetakan yang dibutuhkan oleh petugas juga melalui sistem, dan verifikasi oleh direktur juga bisa melalui email. Nah, terus dari 3 solusi terpilih di atas, kita rangkum menjadi satu sistem yang kita sebut Rapid Response of Coronavirus Tracking, atau kita singkat dengan sebutan RECAVA. Lalu kita lanjut ke proses perbaikan nih. Di proses perbaikan ini, tim kita membuat alur proses apa aja yang tim kita lakukan, mulai dari awal sampai akhir. Urutannya itu, yang pertama ada persiapan tim manajemen. Yang kedua, kita membentuk tim internal rumah sakit dan eksternal, di mana di internal itu ada tim Satgas COVID-19. Kalau yang eksternal, kita buat grup WA dengan puskesmas. Yang ketiga, kita melakukan penetapan flow proses baru. Lalu yang keempat, tim IT kita membuat desain front-end, database, modul-modul yang dibutuhkan oleh unit, dan backend aplikasi si fokus ini. Lalu aplikasi kita dihostingkan di server sendiri. Selanjutnya kita ngadain sosialisasi sistem nih, apakah udah pas dengan permintaan unit-unit, apakah belum. Habis itu kita finalisasi sistem. Nah, kekurangan tadi kita perbaiki nih. Setelah kita udah perbaikin, kita lanjut ke implementasi. Nah, di implementasi itu udah tuh sistemnya kita jalanin. Kalau masih ada keluhan-keluhan juga, kurang juga, kita lanjut perbaikin lagi. Aplikasi kita itu dibangun oleh tim IT kita sendiri. Jadi
kita nggak mengeluarkan biaya sedikit pun sih untuk aplikasi ini. Setelah adanya sistem ini, semua proses kami rubah menjadi digital. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web yang sangat mudah digunakan di berbagai perangkat, seperti di perangkat PC, di perangkat laptop, notebook, tab, maupun handphone. Aplikasi ini memiliki berbagai macam fitur. Fitur yang pertama itu adalah fitur pembuatan penyelidikan epidemiologi atau yang biasa kita sebut sebagai PE. Pembuatan PE ini kami sudah melakukan bridging dengan SIM RS, di mana petugas kami tidak lagi melakukan penginputan data identitas pasien, sehingga tidak ada penginputan double pada pengisian PE. Selanjutnya, pada PE di sini, di saat petugas memasukkan data pewawancara, secara otomatis aplikasi kami akan mengeluarkan nomor handphone pewawancara. Selanjutnya, pada aplikasi ini, pada saat pembuatan PE di sini, pada bagian yang pertama itu ada tanda dan keluhannya pasien, tanda dan gejalanya pasien, adanya komorbid atau tidak, dan adanya riwayat perjalanan, itu kami sudah membuat default tidak. Tahap selanjutnya yaitu pada bagian kontak erat. Pada PE di sini kami sudah bisa melakukan pencetakan atau download dalam bentuk PDF. Nah, dalam hasil dari PE tersebut itu dapat kita kirimkan sehingga mempermudah pengiriman data, baik pengiriman data ke puskesmas sebagai proses tracing disesuaikan dengan domisili pasien. Yang kedua, pengiriman data ke laboratorium rujukan, di mana form PE ini adalah sebagai salah satu syarat dalam pemeriksaan swab PCR. Fitur yang kedua itu adalah fitur pencetakan hasil swab, di mana sebelumnya hasil swab yang dikeluarkan dari laboratorium rujukan itu adalah hasil dalam bentuk Excel, sehingga kami di rumah sakit mengalami kesulitan dalam merujuk pasien karena tidak mempunyai hasil atau hard copy-nya dari hasil-hasil pemeriksaan swab PCR, di mana pencetakan hasil swab PCR ini kami lakukan melalui by system juga, di mana ketika hasil swab sudah keluar dari rumah sakit atau laboratorium rujukan, diinput oleh petugas laboratorium, selanjutnya dikirimkan melalui email ke direktur untuk dilakukan validasi. Sehingga setelah validasi ini dilakukan dalam waktu cepat, kapanpun dan dimanapun, pasien sudah dapat terinformasi dan sudah mendapatkan hasil cetakan, baik pasien ataupun rumah sakit rujukan. Untuk yang ketiga, fitur yang ketiga itu adalah fitur untuk isolasi mandiri, di mana fitur isolasi mandiri di sini itu adalah fitur di mana kita menuliskan atau menginput data kapan pasien mulai pertama kali dilakukan isolasi mandiri. Di saat itu juga akan keluar secara otomatis hari terakhir isolasi mandiri berakhir. Sama halnya dengan formulir PE. Isolasi mandiri ini pun dapat dicetak ataupun di-download dalam bentuk PDF. Inovasi kami juga punya nilai tambah tersendiri, yaitu kita dapat mengeliminasi barrier pelaporan yang awalnya terdapat 94 field menjadi 12 field, dari semua manual menjadi digital, verifikasi oleh pimpinan, oleh direktur yang awalnya harus menunggu direktur itu masuk, apalagi hari libur, itu sangat memakan waktu. Sekarang ada hasil keluar, kita bisa langsung verifikasi oleh direktur dan bisa tanda tangan dengan direktur by system. Jadi hanya 5 menit hasil itu sudah bisa diserahkan ke pasien, bisa melalui WA karena berbentuk PDF. Dalam pengisian PE ini kan adalah salah satu persyaratan untuk melakukan swab yang awalnya tuh memerlukan waktu 15 menit. Itu juga minimal, sekarang itu bisa dengan 5 menit aja udah selesai. Malah bila pasien OTG tidak ada keluhan, itu sangat cepat sekali karena kita punya default tidak. Jadi tinggal save aja, mungkin dengan 2 menit kita bisa selesai. Inovasi kami juga sudah dilengkapi dengan hak cipta. Pertama kali inovasi kami itu ditampilkan saat konvensi mutu tingkat kota Jakarta Pusat, di mana kami mendapatkan peringkat 1. Di situ juri dan para peserta yang mengikuti sangat
mengapresiasi terhadap inovasi kami karena memang inovasi kami ini benar-benar membantu dalam pelayanan COVID-19 ini. Jadi apalagi kami sebagai tenaga kesehatan di lapangan itu benar-benar sangat membantu dalam penanganan COVID ini, dan inovasi kami juga belum ada yang buat. Jadi mereka meminta untuk melakukan replikasi pada saat bulan Oktober 2020, di mana Sudin Jakarta Pusat memfasilitasi kami saat replikasi inovasi kami. Jadi sekarang itu udah beberapa puskesmas, rumah sakit di Jakarta Pusat sudah menggunakan aplikasi kami, sistem kami ini. Tidak hanya di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Utara, di Jakarta Timur juga sudah menggunakan